bagaimana hukum bertawassul dalam berdoa? Bertawassul. Ada 3 orang terjebak di dalam gua. Tahu Bapak Ibu gua? Gua yang paling banyak itu di Jakarta. Siapa lu? Siapa gua? Bukan gua yang itu. Gua itu maksudnya lobang batu, lobang tanah. Ada orang musafir, turun hujan, masuk dia ke dalam gua berlindung supaya tak kena hujan. Begitu dia di dalam gua, bergelinding batu besar dari atas bukit, tertutup pintu gua, tersumbat mereka di dalam. Lalu 3 orang ini berdoa. Yang pertama berdoa, ya Allah, aku punya pembantu, gaji tak diambilnya, dia pergi tak tahu kemana. Gajinya itu tak kuambil, takut aku makan haram. Gajinya aku belikan ke kambing, kambingnya beranak pinak. Setelah itu dia datang lagi, ku panggil pembantuku itu, pembantu, come here just a minute, sini sebentar, ada yang mau ku ceritakan ke kau. Dulu sebelum kau pergi, gajimu tak kau ambil kan? Enggak, gaji kau tuh ku belikan ke kambing. Itu kambing sekandang tuh punya kau semua. Akhirnya pembantu itu mengambil kambing itu semua, parah juga dia, satu pun tak ada disisakannya untuk aku. Ya Allah, kalau memang amalku ini ikhlas karena Engkau, aku bertawassul kepada Engkau, kabulkanlah doaku, bukakan pintu gua nih ya Allah. Terbuka pintu gua sedikit, tapi belum bisa badannya lewat. Itu yang dimaksud dengan tawassul. Bertawassul dengan amal soleh, bukan somat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah dengan amal soleh. Yang pertama tawassul dengan sedekah. Maju yang kedua, ya Allah, aku tak kaya, tapi aku ada emak ayahku. Suatu malam aku pulang dari kerja membawa susu, anakku menangis lapar, biniku menangis lapar, tapi ku tunggu emakku tertidur dengan ayah. Begitu mereka bangun, ku kasihkan susu. Ya mak, minumlah. Kalau memang ini baktiku kepada engkau, aku bertawassul kepada engkau, berkat baktiku kepada emak ayahku, bukakanlah pintu gua ini. Ini dalil boleh bertawassul kepada Allah dengan amal bakti kepada kedua orang. Orang dulu begitu, ditunggunya emak ayahnya bangun baru dikasih ke anak bininya. Orang sekarang udah sisa-sisa anak bininya baru dikasihnya ke emak. Apa tak neraka jahanam? Dunia neraka, akhirat neraka. Pak Ustadz, orang kalau sudah dapat di dunia neraka, di akhirat kok dapat lagi? Dapat. Di dunia itu apa? DP-nya. Yang ketiga, aku tidak kaya macam yang pertama. Aku juga tak punya amak dan ayah karena sudah meninggal, tapi aku ganteng. Ganteng Pak Ustaz, di Medan ganteng. Kabel. Kupu perempuan, aku jatuh cinta sama dia, dia pun suka sama aku. Mohon maaf, beribu maaf, hampir kami berzina. Dan ketika akan terjadi, aku takut kepada engkau, tak jadi ya Allah. Kalau memang takutku kepada engkau hingga tak jadi berbuat dosa ini, bisa aku jadikan wasilah, aku bertawassul kepada engkau, bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka. Itulah dalil tawassul, ada dalam Sahih Bukhari. 3 orang. Pertama bertawassul dengan sedekah, kedua bertawassul dengan bakti kepada kedua orang tua, yang ketiga bertawassul dengan rasa takut kepada Allah. Jadi kalau ada bapak ibu besok bertawassul, berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat sedekahku pengajian tadi malam 2.500 tuh ya Allah, jangan cukupkan kuat-kuat, takutnya direkam kawan dari belakang. Itu tawassul. Setelah saya sebutkan hadis ini, saya tanya, bolehkah bertawassul kepada Allah? Bolehlah. Kalau tak boleh, tak akan disebutkan dalam hadis. Bagaimana kalau bertawassul dengan orang? Ya Allah, aku memohon kepada engkau, berkat Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku. Boleh apa tak boleh? Hebatnya orang Medan. Belum kita jawab, dia udah tahu jawabannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling tua, doanya Nabi Adam. Ampunkan dosaku dan istriku ya Allah.
Setelah itu apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad. Berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Nabi Adam menyebut Nabi Muhammad dalam tawassulnya. Apa itu? Masya Allah, dekat kita dari Kuala Namu ternyata. Ya Allah, berkat Nabi Muhammad, ampunkan dosaku ya Allah. Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tak tahu. Allah Maha tahu. Allah mau kasih tahu pada siapa yang tak tahu. Nama siapa yang kau sebut tadi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kau tahu dia? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku, ku tengok di tiang aras ada tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan kedudukan dia mulia. Aku meminta kepada engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad, kabulkanlah doaku ya Allah. Itu dalil boleh bertawassul kepada Allah menyebut nama Nabi Muhammad. Sama macam orang Medan menelpon saya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz ceramah ke Medan? Tak bisa, jadwal saya penuh. Ini dari Masjid Al-Yasamin tempat Ustaz ceramah dulu. Oh ya, insyaallah bisa. Itu namanya bertawassul dengan Masjid Al-Yasamin. Tawassul artinya menyebut amal soleh, menyebut orang soleh supaya doa itu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga kalau ada orang bertawassul menyebut berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin Naqsabandi, berkat Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan, berkat Tuan Syekh Fulan bin Fulan. Selama orang itu baik, kata Syekh Yusuf dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah, maka sesungguhnya itu masuk dalam kategori tawassul dengan orang soleh, ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang tak boleh itu, aku bertawassul kepada engkau berkat hantu penunggu pokok beringin ya Allah, berkat Nyi Blorong, Sundel Bolong, Suster Ngesot dan Dracula. Itu tak boleh, karena tak ada hubungan dengan iman dan amal. Jangan lupa like, comment, and subscribe.